jangan berkecil hati dengan sikap KJRI. Ini jujur Mas Firly ya. Karena begini Mas Ferry, saya sering mendapatkan keluhan terkait sikap dari KJRI, perwakilan kita. Banyak yang kecewa ya. Menurut saya gini, undang-undang itu memberikan mandat dan tugas yang sudah membagi. Kita BP2MI tugasnya adalah kalau Mbak nanti sudah dipulangkan ke Indonesia, nah disitulah tanggung jawab BP2MI memulangkan Mbak sampai di daerah asal. Gitu. Apakah kalau dia pulang ke Sulawesi naik pesawat, ke Lampung naik pesawat, itu tugas kami dengan biaya negara. Bahkan yang sakit kami rujuk ke rumah sakit dan dirawat hingga sembuh. Dan itu biaya negara. Setelah itu dipulangkan ke kampung halaman. Jenazah kami jemput dengan ambulan harus mengantar sampai di kampung halaman. Kayak begitulah ya tugas-tugas BP2MI. Nah, kalau misalnya BP2M juga hanya hitam putih pada aturan, ya kami juga bisa nggak peduli misalnya kan. Udahlah, itu kan urusan KBRI, kami tugas ini. Tapi saya mendidik cara berpikir kawan-kawan di internal, jangan begitu. Ya, kita harus fleksibel. Ya, kalau kita bisa melakukan komunikasi dengan KJRI, kita komunikasikan. Kalau kita bisa bujuk KJRI, kita bujuk KJRI. Saya katakan gitu ya, walaupun tugas mereka. Dan 90% berhasil lah, 90% berhasil ya. Mungkin kadang-kala mereka malu juga kalau udah ditelepon oleh BP2MI gitu kan. Wah ini kita mau nggak mulangin, nggak ngurus, ternyata BP2MI tahu juga gitu, mungkin lah ya. Ini Pak Blegur ini belum masuk. Nah Pak Blegur ini Deputi Eropa Timur Tengah, beliau Brigjen. Nah, Pak Mulya Kombes tadi PLT ya, itu Brigjen ya. Jadi kami sedang memperkuat ini keseriusan kami menangani kasus dengan memperkuat teman-teman dari kepolisian. Ya, karena kita tidak hanya menempatkan secara benar ke luar negeri, tapi juga bagaimana anak-anak bangsa harus diselamatkan, jangan sampai diperjualbelikan oleh mafia, oleh sindikat dan seterusnya. Ya, Mbak simpen nomor saya ya. Saya terbiasa juga untuk memberikan sebebas-bebasnya nomor saya untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ya, nanti kalau ada kabar besok saya komunikasi dengan Pak Deputi, saya kasih kabar ke Mbak ya. Iya Bapak. Ya. Iya Mas Ferry. Iya. Juga Bapak pernah salah satu yang gabung sama Bapak juga Badan Advokasi Indonesia dan udah bayar 1 juta, tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. BAI, yang BAI kan? Gini, saran saya, Mbak jangan lewat siapa-siapa, karena banyak, maaf, teman-teman LSM atau apapun namanya ya, yang seolah-olah dia peduli ya, tapi akhirnya dia membebani. Makanya saya sering melawan cara-cara dengan kampanye. Misalnya hati-hati ya, kalau misalnya ada jenazah pulang, jangan ada orang LSM mengaku seolah-olah dia memulangkan, karena sesungguhnya memulangkan itu tanggung jawab negara dan gratis, tidak berbayar ya. Nah itu hati-hati ya Mbak, pengalaman ya. Udah Mbak abaikan yang tadi pengalaman koordinasi dengan BP2MI ya. Ya, yang pasti ya, tadi saya sudah jelaskan, undang-undang sudah membagi tugas ya, selama mereka di luar negeri yang disebut warga negara Indonesia, termasuk apakah dia pelajar, apakah dia mahasiswa, apakah dia pekerja ya. Itu tanggung jawab perwakilan Republik Indonesia. BP2MI menangani yang disebut PMI ya, ketika tiba di tanah air. Apakah yang meninggal, apakah yang sakit, maupun yang dideportasi, termasuk atau Mbak yang ingin pulang karena menghadapi masalah ya. Nah kemudian Mbak ini kan masih muda ya, saya sarankan jika insya Allah Mbak cepat kembali, Mbak bisa kok bekerja ya. Nah Timur Tengah ini kan masih ditutup Mbak ya, masih ditutup. Saya sudah memperjuangkan agar Timur Tengah dibuka kembali ya, karena begini dalam pandangan saya. Undang-Undang ya dasar 1945 pasal 27 bahwa bekerja itu hak warga negara. Dia tidak boleh negara membatasi orang bekerja, apapun pekerjaan itu. Ya, negara harus memfasilitasi. Misalnya pekerja rumah tangga, ya iya kenapa kalau pekerja rumah tangga? Tidak boleh ada satu manusia pun menghinakan karena dia bekerja sebagai pekerja rumah tangga, nggak boleh. Ya, semua mulia sepanjang dia halal, sepanjang dia halal. Ya, nah nanti Mbak bisa pulang ke Indonesia. Kalau mau bekerja, saya sarankan nih Hong Kong, itu gajinya 10 juta Mbak, hampir 10 juta. Taiwan 10 juta.
kami bisa bantu melalui perusahaan yang ya karena kami punya catatan, ini perusahaan brengsek, ini perusahaan yang pernah ya nakal, kami punya. Nah, tentu kami akan nanti Mbak bantu ya melalui perusahaan yang benar-benar bersih, ya tidak ada kasus, ya. Ini bisa dibantu. Nah, tolong bantu kami. Nah, kalau Mbak sudah dibantu, Mbak bantu kami. Caranya apa? Mbak bisa dong kampanye, oh iya dengan pengalaman Mbak, teman-teman, tetangga, saudara, kalau mau bekerja hati-hati, jangan lewat calo ya. Itu jangan mau dibujuk dikasih uang fee keluarga kita 5 juta kan gitu tuh. Jangan, karena resikonya Mbak sudah alami. Jadi kalau Mbak yang bicara pasti didengar. Nah, kedua Mbak bilang, negara itu memfasilitasi loh kalau mau bekerja. Ayo kalau mau bekerja resmi, saya juga mau nyoba nih, mau berangkat melalui perusahaan resmi, gitu ya. Nah, untuk Timur Tengah mudah-mudahan 2024 sudah dibuka ya, untuk Timur Tengah. Mudah-mudahan 2024 sudah jalan dibuka. Mas Ferry, jangan berkecil hati. Nomor saya bisa dihubungi kapanpun. Mbak, nomor saya bisa dihubungi kapanpun. Nah, tadi udah benar, Mbak udah benar misalnya ke BP2MI. Ternyata saya cek ke Pak Mulya udah berproses ya. Karena saya pasti cek begini, nggak berproses, saya sikat. Nggak berproses, saya berikan sanksi gitu ya. Nggak perlu khawatir. Nah, Pak Mulya ini terlatih karena di kepolisian. Jadi sudah berproses sesuai prosedur. Tapi kalau Mbak penasaran, misalnya wajar kalau Mbak kurang paham, karena ini masalah mekanisme. Nah tadi lewat Pak Ferry udah benar, lewat teman-teman yang selama ini peduli, sekarang udah nomor handphone saya bisa langsung gitu ya. Belajar speak up, harus berani speak up. Untuk kebenaran harus diperjuangkan. Tidak ada kebenaran yang seperti kita ya menerima sesuatu yang turun dari langit itu nggak ada. Harus diperjuangkan. Berani speak up, berani bicara ya. Mas Ferry cukup ya. Oke. Makasih, thank you ya, Mbak, thank you ya, selamat istirahat, jaga diri ya. Selalu saya pesan hati-hati, Mbak jangan jauh dari handphone, kali aja amit-amit ya, tapi kan kita tetap waspada, agar tidak mendapatkan perlakuan apapun, ketika ada rekam dengan video dan sebagainya ya. Oke. Yep. Ya, makasih Pak Mulya, makasih Pak Mulya. Makasih Bu Devi. Sudah kita sarankan juga orang tua untuk bikin laporan kemarin, tapi mungkin belum siap. Kemudian laporan terkait penampungan juga kita masih dalami terus Bu Devi, yang di Nagrek itu ya kita tetap masih konsen ya, mudah-mudahan berhasil seperti yang sekarang kita lakukan, baru melakukan pencegahan yang di Cipanas. Nggak apa-apa ya, betul Pak, disarankan. Ini juga ini keluarga Bu Devi juga kita sarankan, nanti begitu Bu Devinya kembali baru untuk pelengkapan berita acaranya, karena memang masih di luar kan nanti kesulitan untuk penyidik. Tapi untuk laporan awal, pengaduan, tidak masalah menurut saya. Terima kasih Pak Ferry, Bu Devi ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.